Halo teman-teman semua, ketemu lagi dalam bahasan integral. Jadi kali ini mari kita belajar mengenai integral dalam bentuk penyelesaian metode Tanzalin. Jadi ketika integral di sini bisa diselesaikan dengan metode parsial ya, integral parsial dengan UDV dalam bentuk UDV, maka penyelesaiannya adalah UV dikurangi dengan integral VDU. Nah, penyelesaian ini bisa juga diselesaikan dengan cara metode Tanzalin. Jadi metode Tanzalin di sini harus tahu juga bagaimana cara menurunkan dan mengintegralkan. Jadi untuk turunan sebelumnya sudah kita pelajari ya bahwa jika fungsi X itu adalah AX pangkat N, maka turunannya di sini adalah pangkat dikalikan AX pangkat berkurang satu, sedangkan untuk integralnya jika A ini adalah sebuah angka atau konstanta, maka di sini hasil integralnya adalah A dibagi dengan pangkat ditambah satu X pangkat bertambah satu. Kita masuk ke contoh. Ya, untuk metode Tanzalin ini, jadi ketika turunan integral di sini udah menjadi ketentuan bahwa untuk yang pertama kali ini tandanya positif, lalu yang kedua negatif, ketiga positif, negatif, dan seterusnya. Jadi mulai dari positif, negatif, positif, negatif. Untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk turunannya, untuk integralnya itu adalah yang sebelah kanan. Jadi diturunkan sampai berakhir di nol. Jadi nanti yang diambil menjadi permisalan yang diturunkan itu adalah yang bisa berakhir di nol lebih cepat. Jika dua-duanya sama-sama bisa berakhir di nol, maka ambil yang paling lebih cepat di nolnya. Gitu. Jika salah satunya ada yang malah untuk turunannya malah bertambah, tidak berakhir di nol, maka berarti itu diintegralkan. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Maka ketika ada fungsi X dikali dengan X plus 4 pangkat 5 dx, maka di sini yang dimisalkan untuk turunan, jadi ini untuk turunan, lalu satunya adalah integral. Jadi yang dimisalkan turunan di sini adalah yang X. Integralnya berarti integral dari X plus 4 pangkat 5. Jadi yang diintegralkan adalah X plus 4 pangkat 5. Turunan X berarti 1. Sedangkan integral dari X plus 4 pangkat 5 berarti pangkat ditambah 1 berarti 1/5 plus 1. Lalu X plus 4 pangkat bertambah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Turunan 1 adalah 0. Lalu integral dari 1/6 X pangkat 6. Jadi ini 1/6 berarti integralnya 1/6 saya tulis. Lalu 6 berarti di sini 1 plus 6 plus 7. Lalu di sini X plus 4, 6 plus 1. Berarti di sini sama dengan 1/6. Oh, 6 plus 1 maksudnya di sini sama dengan 7 yang saya maksud. Jadi pangkat bertambah 1 ya, 1 plus 6 plus 1, di mana hasilnya 1/7. Lalu di sini X plus 4 pangkat 7. Sehingga hasilnya adalah 1/42 X plus 4 pangkat 7. Nah, di sini ambil secara diagonal ya. Jadi miring untuk X berarti dipasangkan dengan yang baris kedua. Lalu yang satu disandingkan dengan integral pada bagian yang ketiga. Ini mulainya dari positif, negatif, positif. Sehingga hasil dari integral ini adalah X. Berarti yang pertama adalah X, lalu dikalikan dengan 1/6, berarti dikali dengan 1/6, X pangkat X plus 4 pangkat 6, lalu dikurangi dengan 1, dikali dengan 1/42
X plus 4 pangkat 7 plus C. Ini bisa saya tuliskan menjadi sama dengan 1/6 X. X-nya di luar kurung ya. Berarti ini X saya kalikan 1/1, X dikali 1/6 sama dengan 1/6 X. Lalu X dikali dengan, oh bukan, ini perkalian jadi 1 ya. Jadi ini bisa saya tuliskan karena ini 1/6 dikali dengan berarti 1/6 X, berarti X-nya hanya 1 kali. Karena ini perkalian berarti 1/6 X, sisanya adalah X plus 4 pangkat 6. Lalu yang ini dikurangi, jadi ini tidak bisa saya kalikan satu-satu karena ini satu kesatuan, ini satu kesatuan, lalu tinggal dikalikan dengan X. Sehingga hasilnya adalah 1/6 X, X plus 4 pangkat 6. Lalu dikurangi dengan ini 1 dikali satu kesatuan juga, berarti sisanya adalah hasilnya adalah 1/42 X plus 4 pangkat 7 plus C. Oke, ini bisa kalian berhenti di sini atau bisa disederhanakan lagi. Jika kita lihat di sini ini ada X pangkat 6. Yang ini ada X pangkat 6. Ini ada X plus 4 pangkat 6. Lalu yang ini ada X plus 4 pangkat 7. Nah ini jika mau disederhanakan juga bisa. Jadi bisa diselesaikan. Ini saya keluarkan karena ini sama-sama X plus 4 pangkat 6 ya. Jadi ini jika saya keluarkan X plus 4 pangkat 6, berarti sisanya yang di depan adalah sisanya hanya 1/6 X. Lalu dikurangi dengan 1/42 X plus 4 pangkat 1 plus C. Jadi untuk yang 1/6 X ini jika dikalikan kan 1/6 X dikali X plus 4 pangkat 6 sama dengan yang di atas. Lalu untuk yang ini saya keluarkan untuk yang pangkat 6 berarti sisa pangkat 1 di dalam gitu. Lalu ini sama dengan X plus 4 pangkat 6. Lalu yang ini adalah 1/6 X dikurangi dengan 1/42 X. Karena yang ini penjumlahan bisa saya kalikan satu-satu ya. 1/42 X lalu negatif 1/42 dikali dengan 4/2. Ini saya tulis saja lagi dulu. Jadi 1/42 dikali 4. Sehingga hasilnya negatif 4/42. Berarti ini sama dengan X plus 4 pangkat 6. Lalu ini saya jadikan per 42, berarti 6 ke 42 itu karena sama-sama muat X ya. Jadi di sini saya samakan penyebutnya, berarti sini 7 dikurangi 1. Jadi 7 kali 6 kan 42. Jadi 7/42 itu sama dengan 1/6. Sedangkan ini tetap 1/42 X. Karena sama-sama X, saya keluarkan X-nya. Lalu ini berarti, misal ini tetap 4/42 plus C. Berarti ini sama dengan X plus 4 pangkat 6. 7 dikurangi 1 berarti jadi 6/42 X. Yang ini 4/42 X. 42. Oh ya, tidak ada X-nya 4/42. Ini bisa saya sederhanakan jika dijadikan 21, berarti kan dibagi 2, 6 dibagi 2. Jadi ini X plus 4, X plus 4 pangkat 6. Lalu yang ini berarti saya jadikan per 21, dibagi 2 berarti 3/21 X, dikurangi ini juga dibagi 21 berarti 2/21 plus C. Jadi bisa disederhanakan menjadi X plus 4 pangkat 6 dikali 3/21 X min 2/21. Ini cara menggunakan aturan
integral Tanzalin. Jika menggunakan rumus UDV sebenarnya juga bisa. Jadi misal ini cara integral Tanzalin ya. Lalu untuk cara aturan parsial, untuk parsial, misal di sini kita coba menggunakan parsial ya, seharusnya nanti hasilnya sama. Di situ soalnya adalah integral x plus 4 pangkat 5 dx, x plus 4 pangkat 5 dx. Berarti ini kan nanti rumusnya adalah UV min integral VD. Berarti U-nya adalah X. Ini adalah U, ini adalah DV. U-nya adalah X, V-nya kita lihat di sini. Ini adalah V, jadi X plus 4 pangkat 5 DV. Ini adalah integralnya. Ini kan integral lalu diintegralkan. Ini hasil integralnya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Jadi ini adalah V-nya. Jadi ini adalah DV, atau mau ditulis, oke kita tulis lagi, berarti ini ketika U adalah X, berarti DU per DX adalah 1. Sehingga di sini untuk DU itu sama dengan DX, 1 dikali X ya. Lalu untuk DV, berarti integral DV sama dengan integral X plus 4 pangkat 5 dx. Berarti di sini hasilnya adalah untuk yang V adalah 1/5 plus 1, X plus 4, 5 plus 1. Berarti hasilnya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Jadi pangkat bertambah 1 ya. Sehingga di sini untuk hasil dari integralnya, ini berarti sama dengan untuk U-nya, berarti adalah X. Untuk V-nya adalah 1/6 X plus 4 pangkat 6. Lalu dikurangi dengan integral dari V, berarti 1/6 X plus 4 pangkat 6. DU-nya adalah DX. Sehingga hasilnya adalah 1/6 X. X-nya di atas ya, ini. Berarti 1/6 X. X plus 4 pangkat 6 pangkat 6 dikurangi dengan, ini masih dalam bentuk integral. Integral 1/6 X plus 4 pangkat 6 dx. Maka ini hasilnya adalah, berarti ini harus diintegralkan terlebih dahulu ya. Jadi ini, atau ini saya tulis 1/6-nya di luar saja, sehingga nanti yang kena integral adalah ini 1/6 integral, yang dikenakan integral X plus 4 pangkat 6. Maka di sini yang ini tetap berarti 1/6 X, X plus 4 pangkat 6 dikurangi dengan 1/6. Nah, integral dari X plus 4 pangkat 6 berarti 1/6 plus 1 X plus 4 pangkat 6 plus 1. Berarti ini 1/6 X, X plus 4 pangkat 6 dikurangi dengan 1/6. Lalu yang ini adalah 1/7 X plus 4 pangkat 7. Ini berarti sama dengan 1/6. Ini berarti tetap 1/6 X, X plus 4 pangkat 6 dikurangi dengan 1/42 X plus 4 pangkat 7 plus C. Jadi hasilnya ini sama dengan aturan Tanzalin. Jadi 1/6 X, X plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/2 X plus 4 pangkat 7 plus C. Oke, kita lihat di atas. Jadi sama ya, sebelum disederhanakan di bagian atas ini. Jadi sama dengan yang ini. Bisa kalian sederhanakan dengan cara yang sama, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang sama.
Jadi ini untuk cara parsial sehingga hasilnya sama. Bisa dengan parsial atau dengan tanzalin. Jadi untuk tanzalin turunan integralnya dua kali tapi dengan menggunakan tabel ya. Yang ini juga sama sebenarnya diintegralkan dua kali. Ini integral pertama, lalu integral kedua yang ini x plus 4 pangkat 6-nya. Integral yang pertamanya yang pangkat 5 ini x plus 4 pangkat 5. Oke, ini untuk soal yang pertama. X, di mana di sini X-nya belum berpangkat ya, jadi X plus 4 pangkat 5, pangkatnya ada di luar. Oke, contoh yang kedua di sini dalam bentuk pembagian, ini sebenarnya bisa saya tuliskan dalam bentuk perkalian untuk memudahkan dalam penyelesaiannya. Jadi ini bisa saya tuliskan integral 6x dikali dengan 3x min 1 pangkat negatif setengah dx. Ini jika di bawah berarti pangkat positif setengah, tapi jika dalam bentuk perkalian berarti dia jadi pangkat negatif setengah. Sehingga penyelesaiannya yang pertama kita cari untuk yang turunan, lalu integral. Untuk yang turunan berarti yang diambil adalah yang 6x. Karena dia bisa berakhir di 0 ya, 6x, 6, dan 0. Lalu integral berarti yang diintegralkan adalah 3x min 1 pangkat negatif setengah dx. Pangkat negatif setengah. Cara mengintegralkan ini, kita misalkan ya, misal ini, oke, misal A sama dengan 3x min 1. Berarti dA adalah dx. Berarti turunannya adalah 3. Berarti dA per 3 itu adalah dx. Ini dx ya. Dx. Berarti integral dari dA itu adalah ini dA ya. Integral dari dA itu kan sama dengan yang dimisalkan adalah integral, oh ya ini belum dA ya, ini dV. Karena tadi dimisalkan UV. dV sendiri yang ini adalah 3x min 1 pangkat negatif setengah dx. Karena ini masih dalam bentuk dx. Tadi jika dimisalkan dalam parsial kan jadi UDV ya. Tapi ini eh, dalam bentuk tabel, jadi bisa menggunakan dV. Berarti ini adalah integral dV adalah V, berarti hasil integralnya adalah ini negatif setengah. Ini berarti saya tuliskan lagi negatif A pangkat setengah, dx-nya adalah dA per 3. Berarti sama dengan 1/3. Integral dari A pangkat setengah sendiri berarti 1/, negatif setengah ditambah 1, A pangkat negatif setengah ditambah 1. Berarti sama dengan 1/3. Ini berarti negatif setengah. Disamakan penyebutnya berarti ditambah 2/2. A negatif setengah ditambah 2/2. Berarti sepertiga 1 per negatif 1 ditambah 2 berarti setengah ya. Berarti 1, berarti 1/2. 1/2 A pangkat 1/2. Berarti ini 1/3 setengah, berarti itu sama seperti 1 dikali 2/1. Berarti A pangkat setengah. Atau bisa saya tuliskan, berarti di sini sama dengan, ini sama dengan 2/3. A pangkat setengah, A-nya itu adalah berarti 3x min 1 pangkat setengah. Berarti ini hasil dari integralnya, ini turunannya adalah 6, lalu integral dari 3x min 1 pangkat setengah adalah 2/3, 3x min 1 pangkat setengah. Jadi sebenarnya kalau seandainya ada angka itu sama dengan langsung 1 per angka itu gitu. Maksudnya 3x min 1 berarti nanti integralnya akan ada 1 per pangkat ditambah 1 dikali dengan 1/3.
Jadi ketika langsung menemukan hasilnya ada pertiganya itu dari 3x. 3x caranya bagaimana? Kenapa jadi 1/3? Caranya seperti ini, permisalan. Sehingga nanti akan ada dA per 3 sama dengan dx. Gitu. Jadi masuk ke sini. Nah, berikutnya ini caranya masih sama, turunan 6 0, lalu integral dari 2/3, 3 min 1 pangkat setengah. Berarti di sini kembali lagi seperti tadi. Maka kalau mau langsung berarti nanti ini 2/3 pangkat berarti ditambah 1, setengah ditambah 1, lalu pangkat bertambah 1, 3x min 1, ini 3x min 1 pangkat ditambah 1 dikali dengan 1/3. 1/3 dari mana? Dari 3x. Ini caranya sama. Munculnya karena jadi dA per 3 dx. Sehingga nanti hasilnya adalah 2/3 dikali 1/3. Itu berarti 2/9. Berarti ini 2/9. Yang ini sama dengan 1/2. Sama seperti ini 3/2 ya. Karena ini positif berarti setengah ditambah 1 berarti sama dengan 3/2. 3/2. 3x min 1 pangkat 3/2. Berarti ini sama dengan 2/9 dikali 2/3. Jadi bisa dalam bentuk perkalian, pembagian 1/3/2 itu bisa dibalik. Lalu pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Jadi untuk perkalian, pembagian berubah menjadi perkalian. 3x min 1 pangkat 3/2. 3x min 1 pangkat 3/2. Berarti ini sama dengan 4/27. Jadi 4/27. 4/27. 3x min 1 pangkat 3/2. Oke, semoga tidak bingung ya bagaimana, kenapa ini jadi ada muncul sepertiga. Jadi sepertiga ini muncul karena ini ya, sama. Caranya sama dengan yang pengintegralan yang pertama, yang ini. Sehingga kenapa dia muncul jadi 1/3. Oke, setelah itu baru nanti ini dikalikan satu-satu. Ini untuk bagian yang pertama dengan yang bagian yang kedua. Lalu yang bagian kedua lanjut ke bagian yang ketiga. Dengan positif, negatif, positif. Yang terakhir tidak ditulis kenapa? Karena 0. Dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Jadi baris yang keempat tidak perlu dilanjutkan lagi. Gitu. Nah, berarti ini hasil dari integralnya itu adalah sama dengan, berarti hasilnya sama dengan 6x. Jadi ini yang pertama ya, 6x dikali 2/3. 6x dikali dengan 2/3. 3x min 1 pangkat setengah dikurangi dengan 6 dikali dengan 4/27. 3x min 1 pangkat 3/2 plus C. Oke, 3/2. Sehingga hasilnya adalah di sini 6 sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 berarti 2. 2x kali 2 berarti 4x. 3x min 1 pangkat setengah bisa saya tuliskan menjadi akar 3x min 1 dikurangi dengan 6 dikali 4 berarti 24/27. 24/27. 24/27. Lalu 3x min 1 pangkat 3/2 ini saya bisa tuliskan menjadi akar dari 3x min 1 pangkat 3. Duanya berarti ini sebenarnya ada 2 ya. Jadi kalau tidak ada akar, tidak ada akar berapa, ini sama dengan akar 2 gitu. Plus C. Ini hasilnya. Nah, berarti untuk hasil dari integral 6x per 3x min 1 dx, hasilnya adalah 4x.
akar dari 3x-1 dikurangi dengan 24/27 akar dari 3x-1 pangkat 3. Oke, ini min 1. Ini untuk penyelesaian dari metode Tanzalin. Jadi yang bagian kanan diturunkan, yang bagian kiri diintegralkan. Jadi mulai dari positif, negatif. Ini biasanya digunakan jika integralnya lebih dari 2 kali. Kalau 2 kali itu masih bisa menggunakan parsial. Ini parsial. Parsial. Ini rumus untuk parsial. Jika 2 kali, diturunkan 2 kali bisa menggunakan parsial, tapi bisa juga dengan tanzalin. Tapi jika diturunkan bisa sampai 3 kali, 4 kali, maka lebih baik menggunakan metode tanzalin. Jadi biar tidak eh, terlalu panjang ketika dituliskan satu-satu gitu untuk metode parsialnya. Oke, ini untuk tanzalin tapi untuk masih dalam bentuk fungsi polinom ya. Oke, ini untuk akar, dalam bentuk akar, satunya dalam bentuk perkalian biasa. Oke, semoga mudah dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi pada bahasan berikutnya.